Pola asuh anak yang salah. Pertama, pujian yang salah arah. Pujian yang berlebihan seperti "kamu anak paling hebat" mungkin terdengar positif, tapi bagi otak anak, ini menciptakan tekanan. Anak belajar bahwa nilai dirinya tergantung pada hasil akhir, bukan usaha. Ketika ia gagal, otaknya mengasosiasikan kesalahan sebagai ancaman terhadap harga diri. Akibatnya, anak mudah frustrasi dan kehilangan minat untuk mencoba hal baru. Sebaliknya, ketika pujian diarahkan pada proses seperti "kamu sudah berusaha keras", anak belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari pertumbuhan. Pujian yang cerdas bukan tentang memanjakan ego, melainkan melatih daya tahan mental. Inilah bagian penting dari konten eksklusif di Logika Filsuf, yang sering membahas bagaimana bahasa sehari-hari membentuk sistem berpikir anak tanpa kita sadari. Kedua, terlalu protektif menumpulkan nalar anak. Banyak orang tua merasa tugasnya adalah melindungi anak dari rasa sakit, tapi justru dalam rasa sakit kecil, anak belajar mengenali risiko dan tanggung jawab. Anak yang tidak pernah gagal akan tumbuh dengan kecemasan tinggi saat menghadapi dunia nyata. Mereka tidak tahu bagaimana bereaksi terhadap tekanan. Ketiga, selalu menyenangkan anak adalah racun halus. Banyak orang tua bangga disebut teman bagi anaknya. Namun, jika semua keinginan anak selalu dituruti, otaknya kehilangan konsep batasan. Tanpa batas, anak sulit memahami struktur sosial dan nilai moral. Ia akan tumbuh dengan ego besar dan empati rendah. Keempat, pendidikan emosional yang terlalu manis. Orang tua sering berkata, "Tidak apa-apa, jangan sedih." Setiap kali anak menangis, maksudnya baik, tapi efeknya membuat anak menekan emosinya. Otak anak kehilangan kemampuan mengenali dan mengelola emosi negatif secara sehat. Padahal, emosi adalah bagian dari kecerdasan. Anak perlu belajar bahwa marah, kecewa, atau sedih adalah hal normal. Jika dibiasakan untuk menekan perasaan, mereka bisa tumbuh dengan empati yang tumpul dan pola komunikasi yang pasif-agresif. Kelima, membandingkan anak dengan dalih memotivasi. "Lihat tuh, kakakmu rajin." Kalimat ini mungkin niatnya mendorong, tapi secara neurologis justru merusak. Otak anak menafsirkan perbandingan sebagai ancaman sosial. Ia merasa tidak aman dan mulai mengembangkan perilaku kompetitif yang tidak sehat akan membuat anak merasa gagal sebelum berusaha. Sehingga ia merasa bahwa cinta orang tua bersyarat hanya hadir ketika ia berhasil. Sehingga menimbulkan masalah self-esteem di masa dewasa. Keenam, terlalu banyak aturan, terlalu sedikit teladan. Anak-anak lebih peka terhadap tindakan daripada kata-kata. Saat orang tua sibuk mengatur tetapi tidak memberi contoh. Ketujuh, tidak memberi ruang untuk salah. Anak yang tidak diberi kesempatan salah tidak akan belajar memperbaiki. Orang tua menganggap kesalahan sebagai bukti ketidakmampuan, bukan kesempatan belajar. Kadang cinta yang berlebihan justru berubah menjadi kontrol halus yang menumpulkan kemampuan berpikir dan tangguhnya jiwa.